Allah qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, sore, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafas. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalamnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat. Jadi kalau gulat Pamirwan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa saya jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Oh berat Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, disitu Allah kemudian angkat kalbunya. Karena dia mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya. Belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Hibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Sebatas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita gak ikut. Kita gak ada urusan. Inilah makna ya. Man la syaikha lahu fasyikhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Ini sudah tahu cara ngecek ini orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam Pak. Ini di kalam, bukan di perbuatan. Tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70.000 kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang, sholat tidak wajib, yang halal haram. Udah Pak, wali setan. Dari mana kita tahu? Kita taunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi. Membawa ma'rifat iblis, ma'rifat iblisiyah. Dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani, isinya ma'rifat. Itu dia terima, iya. Ketika si yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini semua yang haram halal bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih. Iblis ring. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin.
selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka, Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali. Apa kata beliau? Al-insan kasyajaratin nabitah fil khala. Ruhnya manusia itu, nafs jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi, di tanah yang tidak ada yang punya. Kalau dia tidak punya guru, ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus, lalu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya, tidak digemburin tanahnya. Kira-kira kalau itu padi, kalau itu jagung, jagungnya berbuah, ada isinya nggak? Kosong. Pernah ngelihat ada jagung tumbuh isinya kosong? Ya. Apa kata beliau? Seorang murid jika tidak berguru, seperti tadi jagung tadi, jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik, lalu dikasih pupuk, ya dijaga segala macam, dijaga airnya, dijaga panasnya, maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung, buahnya tidak berisi. Dia berzikir tapi hampa, dia sholat tapi tidak khusyuk, dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat, dia berilmu tapi tidak ada adab, dia berilmu tapi tambah sombong. Ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri. Sombong, ternyata buahnya kosong. Hati-hati, Pak. Ada juga orang yang dirawat, tapi dipetik sebelum matang. Nah, ini ada lagi nih kasusnya. Dia sudah dirawat, tapi nggak sabaran. Dia dipetik sebelum matang. Kalau pisang dipetik sebelum matang, gimana, Pak? Kira-kira begitulah. Inilah yang terjadi. Cuma bisa disubstitusi. Potong-potong udah kasih garam, lumayan enak juga. Ya, cuma segitu doang, Pak. Nah, inilah yang disebut talbisu iblis, garam-garam ini. Dia belum matang kok, dipaksain. Cuma kalau dia udah matang, ini tidak ada akhirnya. Nikmatnya bikin candu. Inilah orang yang berguru, kalau dapat zikir, zikirnya akan bikin lazah di sini. Ada kelazatan luar biasa dalam hati. Tapi lezat ini terserah Allah, kapan Allah mau kasih. Tapi sekali dikasih kelezatan, kita mau cari terus kelezatan itu. Itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak. Kenapa? Kita nggak sabar. Ini lidah cuma sejempol, Pak, lidah kita. Itu bisa memperbudak orang mau antri. Benar gak? Itulah sebabnya Bapak yang melakukan Allah, orang-orang yang tidak berguru meskipun bijinya bagus gak jadi. Tapi ada orang udah tumbuh nih, udah agak sedang tumbuhnya. Dilihat oleh seorang petani, wah ini kasihan nih kita pindahin, gak telat kok, masih bisa tumbuh. Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru, cari ahli ma'rifatullah yang bersyariat, yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya, ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya, ini sudah melanggar adab.